Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman anak-anak muda, kita tidak bisa memilih kita itu dilahirkan dari keluarga mana, di keluarga mana. Kita tidak bisa memilih papa kita seperti apa, mama kita seperti apa. Tapi ada satu pilihan yang bisa kita buat, yaitu ketika kemudian kita lahir di keluarga itu, maka ada satu pilihan yang bisa kita buat adalah apakah kemudian kita mau merubah keadaan, membuat keadaan keluarga itu menjadi semakin lebih baik. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Pada waktu bangsa Israel itu kemudian berhasil menaklukkan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka Yosua kemudian mengumpulkan seluruh Israel di Sichem. Itu dicatat pada Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan kemudian Yosua mulai menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel itu dari awal, dari nol, dari kemudian dipimpin oleh Musa sampai kemudian beralih ke kepemimpinan kepada Yosua. Dan kemudian mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Dan ada yang menarik Bapak Ibu. Ketika kemudian Yosua mengumpulkan semua bangsa Israel di Sichem. Maka ada yang menarik. Yosua kemudian berkata seperti ini. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dan kemudian ditutup dengan pernyataan kalimat ini Bapak Ibu. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang mengaminkan firman Tuhan ini kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, tema yang kemudian sore ini saya bawakan adalah saatnya keluarga itu kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau kemudian kita belajar firman Tuhan, keluarga itu adalah rancangan Tuhan. Lembaga yang kemudian dibentuk oleh inisiatif Tuhan sendiri. Lembaga yang kemudian yang dibentuk oleh inisiatif ilahi. Nah jadi keluarga itu bukan dibentuk oleh maunya Adam, manusia pertama. Tapi Alkitab catat di dalam Kejadian 2 ayat 18 tidak baik manusia itu seorang diri. Maka kemudian Tuhan punya inisiatif menciptakan yang namanya keluarga. Sepenting apa sih sebuah keluarga? Di dalam Alkitab kita tahu bahwa mukjizat yang pertama sekali dibuat oleh Tuhan Yesus itu adalah peristiwa di pernikahan di Kana. Di dalam Yohanes 2 ayat ke-11. Ini artinya bahwa keluarga itu sangat penting sekali. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, bagi kita yang sudah berkeluarga, hari ini kita belajar bersama-sama. Dan bagi teman-teman anak-anak muda yang akan mau berkeluarga, mari ambil ini dan pelajari ini dengan baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Namun tahukah Bapak Ibu ketika kemudian Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Ada satu pribadi yang tidak senang terhadap terbentuknya lembaga ini. Yaitu iblis. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Iblis sangat tidak senang kalau satu keluarga itu takut akan Tuhan. Perhatikan ini. Kalau ada satu keluarga, suami melayani Tuhan, istri melayani Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan. Ini iblis seperti kebakaran jenggot. Nah kita tahu sendiri Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Iblis kemudian memporak-poranda daripada lembaga keluarga yang pertama yaitu Adam. Nah kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Hari-hari ini kita disuguhkan dengan berita-berita tentang apa coba? Perselingkuhan. Betul? Betul katanya. Selingkuh, KDRT, perceraian. Sehingga
Banyak anak-anak muda, generasi-generasi ini kemudian punya trauma untuk menikah. Hari-hari ini yang kita alami itu, yang disuguhkan media adalah tentang perselingkuhan. Ya. Ini artinya apa? Iblis tidak suka kalau ada keluarga yang takut akan Tuhan. Iblis tujuan utamanya itu cuma satu, menghancurkan keluarga. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika keluarga hancur, ketika kemudian keluarga tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Perhatikan lembaga keluarga yang pertama. Apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 3 ayat yang 11 sampai ke 13 kita tahu. Ketika keluarga tidak lagi kembali kepada Tuhan, apa yang terjadi? Suami saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri. Istri menyalahkan suami. Perhatikan lembaga keluarga yang pertama. Alkitab catat ketika kemudian Tuhan bilang, siapa yang memberitahu kepadamu kamu telanjang Adam? Mulai cari kambing hitam. Perempuan yang kau tempatkan ini Tuhan, yang memberikan buah itu kepadaku. Mulai si istri kemudian mulai menyalahkan ular. Dan begitu sebaliknya. Dan inilah yang terjadi di dalam sebuah keluarga ketika tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Mulai saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Mulai egonya tinggi masing-masing, tidak ada yang mau mengalah. Dan tahukah Bapak Ibu, apa akibat kemudian ketika keluarga hancur? Generasi yang kita lahirkan itu kemudian adalah generasi-generasi yang sangat jahat. Kenapa saya berkata seperti itu? Perhatikan yang berikutnya. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-5 sampai 6. Peristiwa pembunuhan pertama sekali dan dilakukan itu oleh saudara kandung, yaitu oleh Kain dan Habel. Karena apa? Karena keluarga sudah mulai hancur. Dan ini tujuan iblis, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Kalau keluarga hancur, suami dan istri sudah tidak bersatu, suami dan istri sudah tidak unity, maka saya yakin dan percaya ini yang diserang oleh iblis. Generasi-generasi di bawahnya akan hancur. Siapa anak-anak yang kemudian suka obat-obatan? Siapa anak-anak muda yang kemudian suka cari pelarian? Karena mereka tidak mendapatkan kehangatan di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saatnya keluarga harus kembali kepada Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, bagi adik-adik, bagi teman-teman yang belum menikah, maka carilah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Coba beritahu kanan kirinya, cari yang takut akan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah, kenapa harus takut akan Tuhan? Untuk kemudian keluarga itu kembali kepada Tuhan, pemimpinnya itu harus takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini menceritakan, menggambarkan adalah potret indah keluarga yang diberkati Tuhan. Nanti Bapak Ibu teman-teman baca. Di dalam pasal ayat yang pertama dikatakan, nyanyian ciara berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, ya, makanya tadi saya bilang cari jodoh yang takut akan Tuhan. Kenapa? Nanti Bapak Ibu teman-teman baca ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Ya, itu adalah berkatnya. Orang yang takut akan Tuhan akan menaruh Allah di tempat yang tertinggi dalam hidupnya. Ia hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah, keputusan dan tindakan harus selaras dengan kehendak Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Ya, dikatakan begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Arti pohon anggur adalah melambangkan tentang kasih dan sukacita yang memenuhi rumah. Wow. Kalau laki-laki, kalau pemimpin keluarga takut akan Tuhan, Alkitab catat istrinya akan kemudian menjadi seperti pohon anggur. Yang melambangkan ada kasih, ada kehangatan di dalam keluarga itu. Sehingga suami itu tidak mau pergi kemana-mana lagi. Sehingga suami itu tidak mau berlama-lama keluar di kedai, ya, atau di kafe nongkrong sama teman mabar, ya, baru pulang jam 2, jam 3. Kenapa? Karena dia bilang, wow, ada kehangatan di dalam rumah saya.
Kenapa orang betah di luar daripada di rumah? Karena servis. Boleh bersama-sama dengan saya katakan servis. Iya. Kenapa? Karena kalau di kedai Bapak Ibu, suami itu dihargai. Dia belum duduk aja, tukang kedainya udah mulai ngomong. Minum apa kita bang? Kopi susu? Atau kopi hitam? Berapa gula mau kita kasih bang? 2 sendok? 1 sendok? Merasa dihargai dia. Laki-laki itu kan cuman satu butuh dihargai, itu doang. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, ini untuk adik-adik yang belum menikah. Untuk teman-teman yang belum menikah dan yang sudah menikah. Perhatikan. Jangan sampai ada orang yang lebih perhatian daripada suami kita. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, Mazmur 128 dilanjutkan dengan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah perhatikan, anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun itu melambangkan kehidupan, harapan dan keberlanjutan generasi yang diberkati. Nah ini yang kemudian Tuhan mau, bahwa setiap pemimpin laki-laki harus takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kemudian ada kehangatan di keluarga, punya anak-anak yang manis, ya, istri yang cakap, ya, bukan cantik ya, cakap, tahu maunya suami, saling menghormati dan saya yakin dan percaya suami itu nggak betah-betah di luar sana. Dia mau cepet-cepet pulang. Saya mau ketemu sama istri saya mau ketemu sama anak-anak saya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah, bukan cuman laki-laki harus takut akan Tuhan, tapi wanita juga harus takut akan Tuhan. Ini banyak wanita di sini. Saya heran kadang-kadang ya, jangan-jangan nanti penghuni surga itu 90% wanita kali ya. Banyak wanita. Nah di dalam Amsal 31 ayat yang ke-30, sebenarnya kalau membentuk rumah tangga itu cukup dengan ini saja. Skincare gak perlu dibeli lagi. Jadi menghemat anggaran pengeluaran sebenarnya. Nah, kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 3, 2, 1. Kemolekan. Beritahu kanan kirinya, kamu adalah istri yang takut akan Tuhan. Kalau tadi kita laki-laki harus takut akan Tuhan, maka wanita juga harus takut akan Tuhan. Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau mau tahu ciri-ciri wanita yang takut akan Tuhan, baca di ayat-ayat sebelumnya. Salah satunya coba, ini gak ada di slide saya. Coba Amsal 31 ayat yang ke-15. Ini salah satunya Bapak Ibu. Ini perhatikan ini ya. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Sekalipun Anda kaya punya ART, Anda harus bangun lebih duluan daripada mereka. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Jangan malas. Mohon maaf ya, jangan sampai suami Anda lebih duluan bangun daripada Anda. Sekali 2 kali oke lah, tapi keterusan itu keterlaluan. Karena ibu-ibu muda sekarang emansipasi wanita. Wanita karir. Gak bisa. Jadi ini salah satu contoh, nanti baca Bapak Ibu. Ya teman-teman baca nanti di ayat-ayat sebelumnya. Kalau mau tahu bagaimana sih ciri-ciri wanita yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kemolekan itu adalah bohong. Baca ayatnya. Jadi kalau udah baca ayatnya kemudian teman-teman lakukan. Gak perlu nyanyi bungkus dong, bungkus dong. Itu langsung dibungkus nanti. Bungkus dong. Ya, gak usah. Enggak usah minta-minta dibungkus, udah langsung dibungkus itu. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai untuk keluarga kembali kepada Tuhan. Maka
Yang pertama, mari bangun mesbah keluarga. Nah, ini yang mulai hilang Bapak Ibu. Ditelan oleh zaman, keberadaan zaman sekarang ini. Bisa satu keluarga nggak ngomongan, padahal samping-sampingan, semua pegang handphone. Itulah dasarnya kemajuan teknologi zaman sekarang. Kenapa kita mesti harus bangun mesbah keluarga? Di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. 2 orang itu cukup, suami dan istri. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Alkitab catat apa? Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Teman-teman anak-anak muda yang akan kemudian berkeluarga. Mari mulai belajar dari sini. Bangun mesbah keluarga. Kalau kemudian Anda mulai membiasakan berdoa di masa muda Anda. Bangun saat teduh, baca firman Tuhan, berdoa. Saya yakin dan percaya ketika Anda berkeluarga nanti, itu akan kemudian Anda praktekkan. Karena apa? Karena itu sudah jadi satu kebiasaan. Tapi kalau kemudian Anda punya kebiasaan 1 jam sebelum tidur main handphone dulu, sampai capek mata itu, sampai jatuh ke mata ini, gitu. Percayalah, besok paginya Anda akan selalu telat bangun. Makanya saya kebetulan leader di sebuah anak-anak muda. Dan kemudian ketika saya selalu diundang pelayanan, selalu ditanya, Bang, susah sekali aku saat teduh. Susah sekali aku bangun. Iya iyalah, kamu tidurnya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Emang kamu Superman atau Superwoman? Kalau mau bangun pagi, tidurnya harus cepat. Gak ada formulanya, tidur jam 2 bisa bangun jam 3. Kalau ada itu hebat itu. 10 tahun lagi kena ginjal dia. Loh ya kan? Udah gak teratur jam tidurnya. Mari bangun mesbah keluarga. Mari mulai bangun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Mari kita mulai kemudian kembali kepada Tuhan dengan membangun mesbah. Membangun doa, pujian, dan penyembahan di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, lebih meriah lagi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kemudian caranya agar keluarga itu kembali kepada Tuhan? Yaitu dengan meng-create, dengan menciptakan kasih lewat teladan hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau kemudian Bapak Ibu baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Baru kemudian Efesus 5 ayat yang ke-25. Efesus 6 ayat yang ke-4. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ini kemudian kalau dirangkumkan ayat ini membangun sebuah keluarga, menciptakan kasih lewat teladan hidup adalah adanya ketersalingan, kebergantungan satu dengan yang lain. Artinya apa? Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22, Alkitab catat, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Ingat Bapak Ibu, teman-teman, semua kita khususnya laki-laki yang ada di tempat ini, baik yang sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga, jangan pernah main tangan dengan istri Anda. Jangan pernah kasari istri Anda. Kalau kemudian Anda ngomong, saya gak pernah kok tampar istri saya Pak, tapi dia sakit hati. Iya, mulutmu yang buat sakit hati istrimu. Anda pikir hanya dengan kalimat seperti ini, contoh ya. Mah, dulu waktu kita pacaran cantik kau, sekarang jelek kali kau. Sepele tapi itu menyakitkan. Perempuan 20 tahun kemudian itu akan terus diingat. Bagi kita yang punya pacar ya. Kalau pacar Anda aja belum jadi suami, itu sudah main kasar. Itu perlu Anda pertimbangkan. Saya gak nyuruh Anda putus, pertimbangkan. Karena kan kalau udah cinta malabab,
Loh iya kan? Kalau udah yang namanya cinta ini, mau malaikat 2 orang kiri kanan ngomong, enggak betul itu pacarmu itu, enggak baik kok dia. Saya kadang-kadang heran ya, udah dimarahin, ditampar, main kasar, masih tetap macam gak ada lagi laki-laki yang lain. Heran saya. Itu coba dipertimbangkan. Karena saya belajar begini ya, kalau Anda kemudian mencari suami atau pacar ya, kalau laki-laki itu betul-betul sayang kepada Anda, maka dia akan betul-betul menghargai dan menghormati kamu. Amin. Ya. Nah, di dalam Efesus 5 yang ke-22 bukan hanya itu aja. Alkitab catat, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi gimana ya? Suami saya perokok, judol, semua dikerjain. Gimana mau tunduk? Ini, mohon maaf ya, kita belajar firman Tuhan. Ayat ini enggak ada kata tapi Bapak Ibu. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, Alkitab catat tunduk, bukan ditanduk. Loh ya kan Alkitab catat tunduklah kepada artinya taat aja. Taat aja loh, tapi enggak takut, taat aja. Ya cemana itu pilihanmu. Siapa suruh dulu waktu pacaran gak muka mata lebar-lebar? Loh iya kan? Waktu udah jadi suami, tukang selingkuh ya ternyata dia katanya. Baru terkejut dia. Bukan berarti tunduk ketika suami datang. Iya pa. Oh enggak gitu juga konsepnya. Ya. Artinya benar-benar taat. Menghormati suami itu sangat penting. Saya mau katakan, sekarang saya laki-laki ya. Laki-laki itu nggak butuh Anda pakai nggak butuh Anda itu bersalon, disambut enggak. Cukup hargai. Laki-laki itu cuma butuh penghargaan. Udah, selesai. Kubuatkan kopi, Pak. Udah mau marah dari kerjaan ini. Pak, kubuatkan kopi. Kan langsung darah tingginya yang 250 entah berapa lah itu turun dia. Aduh. Tapi coba kalau kemudian pulang ke rumah. Kali kau pulang Pak. Kemana kau? Kau bawa parfum cewek ini Pak. Wah ngamuk lah dia. Wah ada yang katanya. Laki-laki itu cuma butuh dihargai doang. Udah selesai. Saya minta waktu 5 menit lagi. Saya akan tutup dengan ini. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Kalau Bapak Ibu baca, ini disebut dengan ayat Shema Israel. Nah ayat ini dikenal sebagai seruan iman yang menjadi dasar kehidupan umat Tuhan. Nah perhatikan, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan teman-teman yang akan berkeluarga. Nanti kalau sudah berkeluarga, kalau kumpul, ajari anak-anak kita, suami dan istri, itu cerita tentang Tuhan. Jangan cerita tentang tetangga. Cerita tentang Tuhan. Kalau bisa kasih peraturan. Lagi makan malam, kumpulkan handphone. Cerita. Anak-anak saya kan masih kecil. Masih umur yang paling besar itu kelas 2 SD. Yang kedua itu masih TKB. Yang ketiga itu masih umur 4 tahun. Ya puji Tuhan setiap tahun dulu ada satu untuk kita stop. Ya, kalau enggak 12 suku Israel. Ya. Anda bisa bayangkan 12 anak di rumah kecil, waduh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya akan tutup dengan ini. Iman tidak diwariskan lewat kata-kata indah, tetapi lewat teladan hidup. Bagaimana mertua saya perempuan kemudian mengambil hati daripada suaminya. Sehingga kemudian takut akan Tuhan. Lewat teladan hidup. Bagaimana kemudian kita nanti calon-calon bapak. Ya calon-calon bapak, calon-calon ayah. Ayah dari anak-anak daripada istri kita. Mengajari anak-anak kita. Lewat teladan hidup. Anda gak bisa menegur Anda jangan merokok. Kalau Anda masih merokok. Anda gak bisa menegur anak Anda, jangan main game. Tapi kalau Anda sendiri pun
main judi online. Anda nggak bisa kemudian menegur anak Anda, jangan suka pakai handphone. Tapi kalau di depan matanya dia lihat papa mamanya berjam-jam terus lihat jualan online. Berjam-jam terus pegang handphone itu. Jadilah kita teladan. Teladan untuk suami, istri, dan teladan untuk anak-anak kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah, saya berdoa, mari setiap keluarga-keluarga ini mulai kita kemudian kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena anak yang kita lahirkan nanti adalah generasi-generasi yang akan kemudian Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Saya berdoa biarlah kiranya kasih anugerah Tuhan memenuhi dan memulihkan keluarga kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.